kita tentunya kan begini ya, kita masing-masing punya sikap ya, nanti kita harus mencari suatu solusi yang baik lah ya. Di ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi yang baik. Ada diplomasi Pak dengan Cina Pak untuk masalah ini? Ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun Cina adalah negara sahabat yang kita harus ya. Saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Tidak ada keinginan pemerintah untuk mengeksersis mengenai kita berunding mengenai batas wilayah kita, tidak ada. Ada kapal mereka, saya ditangkap. Masih bolak-balik gitu. Ada yang ditangkap 6 nelayan kan. Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan mereka juga yang datang ke sana. Kita harus apresiasi juga itu. Informasi dari nelayan sudah sampai ke kami sudah melakukan gerakan-gerakan. Tanggal 30 kita menangkap 3 kapal asing di situ, sekarang sedang ada di Kalimantan Barat, dan pengawasan ini terus kami berkoordinasi terus dengan semua kementerian termasuk Menteri Luar Negeri. Jadi kita nggak boleh kalah dengan gerakan itu. Yang paling penting bagaimana laut dan sekitarnya di sepanjang perbatasan itu kita isi dengan nelayan-nelayan kita. Itu melalui jalur diplomasi, dan juga saya pikir sudah cukup keras, saya pikir sudah pas. Lalu kemudian juga pengerahan armada untuk memperlihatkan bahwa kita juga keras dalam penegakan kedaulatan juga sudah pas menurut saya. Dan harus dilakukan komunikasi dan diplomasi yang intens. Pertama untuk kemudian menyamakan persepsi soal garis batas, sehingga ribuan kapal China terus masuk ke Laut Natuna. Said Didu mengatakan semoga Menhan Prabowo berkenan perhatikan. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengomentari soal ribuan kapal China yang masuk ke perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan. Said Didu menyoroti banyaknya kapal China yang terus berdatangan ke perairan Natuna. Dalam keterangan tertulisnya, Said Didu lantas berharap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dapat memperhatikan masuknya kapal China ke perairan Natuna itu. Semoga Pak Menhan Prabowo berkenan perhatikannya, ujar Said Didu dikutip dari pikiranrakyatdeport.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @msaid_didu. Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI Lasda S. Irawan menyebut bahwa ribuan kapal China dan Vietnam masuk ke Laut Natuna Utara. Ia mengatakan bahwa masuknya ribuan kapal China dan Vietnam ini tidak terdeteksi oleh radar. Kalau di pantauan di radar, ada pantauan dari Puskoldal kami sampai saat ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam pantauan radar, termasuk kapal-kapal Coast Guard China. Katanya menjelaskan, dalam keterangannya Lasda S. Irawan mengatakan bahwa kapal-kapal tersebut hanya nampak sebagian jika dilihat dari radar. Namun saat dipantau dari udara, jumlah kapal China dan Vietnam itu diperkirakan bisa ratusan sampai ribuan. Ia mengatakan pihaknya tidak punya armada untuk pemantauan udara dan hanya punya 10 kapal saja. Oleh karena itulah pihaknya biasanya meminjam kepada TNI Angkatan Udara atau menyewa saat hendak melakukan pemantauan udara. Sekretaris Utama Bakamla itu pun lantas meminta agar pemerintah bisa memberikan pesawat kepada pihaknya agar bisa memantau Laut Natuna Utara. Kami bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara untuk melakukan pemantauan udara di Laut Natuna Utara. Dan alhamdulillah mereka mendukung, tapi saat pesawat digunakan, ya kami nggak bisa apa-apa, jadi Bakamla minta pesawat sendiri. Kalau kita lihat pantauan dari Puskodal di daerah overlapping itu masih ada 6 kapal-kapal Vietnam, termasuk kapal Coast Guard China. Ya, tapi begitu dilihat secara kasat mata atau langsung dengan pengamatan udara, jumlahnya bahkan sampai ratusan kapal atau mungkin sampai ribuan kapal yang berada di sana, ujar Irawan. Heboh kapal China di Natuna dan ditambah, ini akan diungkap Prabowo. Ribuan kapal China memang dilaporkan masuk ke perairan Indonesia. Kapal-kapal itu dilaporkan masuk ke Natuna bagian utara, masuk Laut China Selatan atau LCS yang merupakan teritori Indonesia. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Badan Keamanan Laut atau Bakamla bersama Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 13 September kemarin. Bukan hanya China, kapal Vietnam juga terus masuk ke wilayah perairan itu. Kalau kita lihat di pantauan radar di
Vietnam. Itu sama Coast Guard-nya juga. Kalau terlihat dari radar ya cuma segitu, tapi kalau kita melihat langsung itu ada ribuan kapal yang ada di sana. Kata Sekretaris Utama Bakamla Lasda S. Irawan dalam penjelasannya. Disebutkan pula bagaimana kapal-kapal tersebut mengganggu aktivitas kapal tambang. Kapal Coast Guard tersebut membayang-bayangi India dan Mozambik, Nabong dan sayangnya Bakamla sama yang untuk menjaga perairan Indonesia. Papua juga dilakukan meningkat penunjang salah satunya kita kerjasama dengan lembaga pilihan khususnya wilayah Natuna Utara ini kami lembaga pilihan 1 dan TNI Angkatan Udara dengan masyarakat kerjasama pemantauan udara. Kata dia, karenanya ia meminta DPR terutama Komisi 1 untuk mendukung Bakamla agar bisa lebih baik dalam menjalani tugas pengawasan wilayah perairan Indonesia. Ia menyebut Bakamla hanya punya 10 kapal dan belum bisa beroperasi penuh meski kondisi perairan sekitar LCS dan Natuna Utara sangat dinamis. Sementara itu, Kemlu mengaku mencermati dinamika yang berkembang di LCS termasuk perairan ZEE di sekitar Natuna Utara. Jadi mengingat pada perairan ZEE diakui adanya kebebasan navigasi, maka kehadiran kapal-kapal asing di zona ini nggak bisa dilarang, ujar juru bicara Kemlu Teguh Faizayah pada CNBC Indonesia pada Selasa kemarin. Tapi Kemlu akan melakukan protes diplomatik jika terdapat kapal-kapal asing yang hadir di ZEE Indonesia yang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kebebasan. Ribuan kapal China memang dilaporkan masuk ke perairan Indonesia. Kapal-kapal itu dilaporkan masuk ke Natuna bagian utara, masuk ke Laut Cina Selatan LCS dan merupakan teritori Indonesia. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Badan Keamanan Negara Bakamla bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Jakarta pada kemarin. Bukan hanya China, kapal Vietnam juga turut masuk ke wilayah perairan itu. Kalau kita lihat di pantauan radar itu cuma 1 sampai 2 3 4